Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan menjelaskan materi tentang penugasan pada program linear. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Vidya Siva Arisma, lalu rekan-rekan saya. Saya Sahara Ramadhani. Dan saya Amalia Sakinah Asti. Nah, kasus kita kali ini adalah tentang sebuah perusahaan teknologi informasi, Innovatech, yang memiliki 5 proyek pengembangan perangkat lunak, yaitu proyek 1, 2, 3, 4, dan 5 yang harus diselesaikan. Perusahaan tersebut memiliki 5 tim pengembang, di mana tim tersebut terdapat tim A, B, C, D yang tersedia. Setiap tim memiliki tingkat keahlian dan efisiensi yang berbeda untuk setiap proyek yang memengaruhi biaya dalam ribuan dolar dan waktu dalam hari penyelesaian. Tabel berikut menunjukkan estimasi biaya dan waktu untuk setiap kemungkinan penugasan tim ke proyek. Nah, di sini terdapat beberapa yang harus kita hitung, di mana yang pertama, tentukan penugasan optimal sehingga didapatkan total biaya pengerjaan minimum proyek yang dapat dicapai dengan menetapkan satu tim pada satu proyek. Lalu, tentukan penugasan optimal sehingga didapat total waktu pengerjaan minimum yang dapat dicapai dengan menetapkan satu tim pada satu proyek. Lalu, bandingkan kedua hasil penugasan. Jika manajemen ingin mencapai keseimbangan antara biaya dan waktu, penugasan mana yang akan Anda rekomendasikan? Berikan justifikasi yang kuat untuk pilihan Anda dengan menganalisis trade-off, yaitu biaya yang harus ditambahkan untuk menghemat waktu atau sebaliknya. Lalu selanjutnya, setelah melakukan analisis awal, manajemen Innovatech menetapkan sebuah prioritas baru, di mana proyek 4 dianggap sebagai proyek paling kritis dan harus diluncurkan secepatnya untuk mengalahkan kompetitor. Oleh karena itu, manajemen memutuskan bahwa proyek 4 harus diberikan kepada tim manapun yang dapat menyelesaikannya dalam waktu tersingkat. Tentukan penugasan wajib untuk proyek 4. Setelah penugasan prioritas tersebut ditetapkan, gunakan penetapan yang sama untuk mengetahui total biaya minimum. Berapa total biaya dan total waktu untuk skenario prioritas ini? Apakah kebijakan prioritas ini efektif? Bandingkan hasilnya dengan skenario 1, minimisasi biaya, dan skenario 2, minimisasi waktu. Nah, yang pertama, tentukan penugasan optimal yang akan meminimalkan total biaya proyek. Berapa total biaya minimumnya? Ini merupakan tabel awal yang akan kita hitung. Lalu, nah, U1 kita dapatkan dengan mencari yang paling kecil dari seluruh baris, di mana pada A yang terkecil adalah 18, lalu pada B yaitu 19, ya, pada C 24, pada D 19, dan pada E 18. Nah, kali ini kita akan menggunakan metode MOC. Kita akan mengurangkan setiap elemen dari P1 ini ke UI. Jadi, 18 dikurangi 18 menjadi 0, 24 dikurangi 18 menjadi 6, dan seterusnya hingga ke E. Akan didapat tabel seperti ini. Lalu, kita menggunakan VJ, di mana VJ ini didapatkan dari terkecil dari kolom. Jadi kolom P1, P2, P3, P4, dan P5 dicari yang terkecil setiap kolomnya. Di mana pada P1 yang terkecil adalah 0, P2 yang terkecil 0, P3 yang terkecil 6, P4 yang terkecil 0, dan P5 yang terkecil adalah 2. Dari sini kita dapatkan tabel COC, ya, yaitu seperti tabel berikut. Dari tabel COC ini, kita akan menutup semua elemen 0 dengan garis vertikal maupun horizontal. Contohnya yaitu kita dapat tutup pada kolom pertama, kemudian baris kedua, baris kelima, baris pertama, dan baris ketiga. Nah, dari sini kita dapat cari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Kita dapatkan himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya yaitu ada C15 atau baris
pertama kolom kelima, kemudian C23, ada C34, C41 dan C52. Nah, terdapat 5 elemen bebas bernilai 0 sehingga program optimal. Nah, dapat kita lihat pada tabel berikutnya bahwa penetapannya dapat kita tetapkan pada baris pertama kolom kelima dan seterusnya, atau dapat kita sebutkan sebagai tim A akan mengerjakan proyek 5 dengan biaya 20, tim B akan mengerjakan proyek 3 dengan biaya 25, tim C akan mengerjakan proyek 4 dengan biaya 24, tim D akan mengerjakan proyek 1 dengan biaya 19, kemudian tim E akan mengerjakan proyek 2 dengan biaya 18, sehingga didapat total biayanya yaitu 106. Berikut merupakan perhitungan jika kita menggunakan POM-QM. Didapatkan hasil yang sama pada tim A menyelesaikan P5, tim B menyelesaikan P3, tim C menyelesaikan P4, tim D menyelesaikan P1, tim E menyelesaikan tim 2. Didapatkan $106. Nah, untuk permasalahan kedua akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Di sini kita akan menentukan di waktu pengerjaan minimum yang dapat dicapai dengan menetapkan satu tim pada satu proyek. Tabel awal sesuai pada soal yaitu dapat kita lihat sebagai berikut. Nah, kemudian kita cari elemen dengan nilai terkecil pada setiap baris, yaitu pada baris A elemen terkecilnya yaitu 12, pada baris B elemen terkecilnya yaitu 10, pada baris C elemen terkecilnya yaitu 14, pada baris D elemen terkecilnya yaitu 10, dan pada baris E elemen terkecilnya adalah 10. Nah, kemudian kita dapatkan tabel MOC. Nah, tabel MOC ini kita dapatkan dari pengurangan antara setiap elemen yang ada di baris dengan elemen terkecil pada baris tersebut. Seperti pada baris pertama itu ada 12 dikurangi 12 sama dengan 0, kemudian 15 dikurangi 12 sama dengan 3, sampai seterusnya. Nah, kemudian dari tabel MOC ini kita cari elemen terkecil dari setiap kolom, yaitu pada kolom 1 kita dapat elemen terkecilnya adalah 0, pada kolom 2 kita dapat elemen terkecilnya adalah 0, kemudian pada kolom 3 elemen terkecilnya adalah 5, pada kolom 4 elemen terkecilnya adalah 0, dan pada kolom 5 elemen terkecilnya adalah 2. Selanjutnya kita dapatkan tabel JOC. Nah, tabel JOC ini kita peroleh dari pengurangan elemen setiap kolom dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. Nah, kita dapatkan elemen tabel JOC yaitu 0, 3, 2, 0, 4 untuk kolom pertama sampai seterusnya. Nah, dari tabel JOC ini kita dapat tutup semua 0 yang ada pada tabel. Nah, contohnya yaitu kita kasih garis pada baris keempat, kemudian kolom keempat, baris pertama, baris kelima, sehingga setelah itu kita dapat cari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesar. Himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya yaitu ada C15 atau baris ke-1 kolom kelima, kemudian C34, ada C41 dan C52. Nah,
Dari sini terdapat 4 elemen bebas bernilai 0 terbesar. Sehingga kita perlu membuat tabel baru untuk mendapatkan program optimal. Nah, tabel baru ini kita dapat cari dengan beberapa sifat berikut. Nah, sebelumnya kita cari elemen E atau elemen terkecil yang tidak tertutup pada tabel JOC. Nah, elemen terkecilnya yaitu adalah 1. Kemudian untuk elemen tertutup 1 kali itu nanti ditulis tetap. Untuk elemen tertutup 2 kali akan ditambah dengan E, dan elemen yang tidak tertutup akan dikurang dengan E, sehingga didapatkan tabel baru yaitu sebagai berikut. Nah, dari tabel baru tersebut tadi kita akan lakukan penutupan kembali, yaitu setiap 0 akan kita tutup dengan garis vertikal maupun garis horizontal. Kita dapat tutup pada kolom pertama, baris ke-5, baris kedua, baris ketiga, dan kolom kelima. Sehingga kita dapat cari himpunan elemen bebas bernilai 0 terbesarnya, yaitu C15, C23, C34, C41, dan C52. Nah, terdapat 5 elemen bebas bernilai 0 terbesar pada tabel ini, sehingga program optimal. Nah, penugasannya kita dapat tetapkan, yaitu pada contoh baris 1 ke kolom 5, atau tim A melakukan proyek 5 dengan waktu 14 hari, tim B melakukan proyek 3 dengan waktu 16 hari, tim C dengan melakukan proyek 4 dengan waktu 14 hari, tim D melakukan proyek 1 dengan waktu 10 hari, dan tim E melakukan proyek 2 dengan waktu 10 hari, sehingga dapat kita peroleh total waktu pengerjaannya yaitu 64 hari. Selanjutnya, ini merupakan hasil perhitungan dengan PMQM, di mana didapatkan hasil yang sama dengan perhitungan sebelumnya, yaitu tim A melakukan proyek kelima, tim B pada proyek ketiga, tim C pada proyek keempat, tim D proyek ke-1, dan tim E proyek kedua. Sehingga didapat juga hasil total pengerjaan minimum yaitu 64 hari. Untuk selanjutnya kita akan membahas permasalahan ketiga, yaitu membandingkan kedua hasil penugasan. Kemudian jika manajemen ingin mencapai keseimbangan, penugasan yang mana yang akan direkomendasikan, dan akan diberikan justifikasi yang kuat untuk hal ini. Nah, pada penetapan waktu didapatkan total minimum waktu selama 64 hari. Dan jika digunakan penetapan yang sama, maka biayanya menjadi $106.000. Kemudian dengan penetapan biaya didapatkan total minimum biaya sebanyak $106.000, dan dengan penetapan yang sama maka didapat waktu yaitu 64 hari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan antara penetapan melalui minimum biaya maupun dari minimum waktu. Jadi penetapan sudah optimal untuk keduanya. Ya, jika manajemen ingin mencapai keseimbangan antara biaya dan waktu, kedua penugasan dapat diambil tanpa adanya trade-off. Nah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu D. Tentukan penugasan wajib untuk proyek 4. Setelah penugasan prioritas tersebut ditetapkan, gunakan penetapan yang sama untuk mengetahui total biaya minimum. Berapa total biaya dan total waktu untuk skenario prioritas ini? Apakah kebijakan prioritas ini efektif?
Bandingkan hasilnya dengan skenario satu minimasi biaya, dan skenario 2 minimasi waktu. Ini merupakan tabel awal, kemudian kita mencari U dengan memperhatikan setiap baris dari A, B, C, D, E. Dari baris A itu yang angka terkecil yaitu ada 12. Kemudian di baris B, angka terkecil ada 0, baris C ada 14, baris D ada 10, dan baris E ada 10. Sehingga kita mendapatkan MOC-nya sebagai berikut. A 03782, B 13 11 16 0 15, dan seterusnya hingga E 40566. Kemudian kita akan mendapatkan V, yaitu angka terkecil dari setiap kolom yang ada. Dari P1 mendapatkan 0 sebagai angka terkecil, P2 mendapatkan 0 sebagai angka terkecil, P3 mendapatkan 5 sebagai angka terkecil, P4 mendapatkan 0 sebagai angka terkecil, dan P5 mendapatkan 2 sebagai angka terkecil. Kemudian setiap eh, dari semua bilangan pada setiap kolom akan dikurangi dengan setiap angka yang ada di baris V, dan akan menghasilkan GOC dengan hasil sebagai berikut. Kemudian kita akan eh, menutup beberapa baris atau kolom yang menghasilkan nol, elemen nol terbesar, seperti pada baris A, kemudian baris D, baris E, dan kolom P4. Kemudian kita akan mencari elemen E dengan memperhatikan bilangan-bilangan yang tidak ditutupi oleh garis atau tidak tertutup, yaitu bilangan terkecilnya adalah bilang elemen E. Di sini contohnya adalah angka 1. Jadi eh, ketentuannya adalah dengan angka yang bilangan yang tidak tertutup itu akan dikurangi dengan E atau dikurangi 1. Kemudian bilangan yang tertutup satu kali akan menjadi tetap, dan bilangan yang tertutup dua kali akan ditambahkan dengan bilangan E atau 1, dan akan menghasilkan tabel berikut ini. Kemudian dari tabel tersebut kita akan kembali menutup kembali baris atau kolom yang memiliki bilangan himpunan elemen bebas bernilai nol terbesar, seperti kolom P1, baris E, kolom P4, kolom P5, dan akan menghasilkan tabel berikut ini dengan kembali lagi mencari bilangan terkecil dari eh, tabel sebelumnya yang tidak ditutupi oleh garis. Di tabel tersebut ada bilangan angka 2. Jadi eh, bilangan yang tidak ditutupi akan dikurangi oleh 2. Kemudian yang tertutupi sekali akan tetap, dan yang ditutupi dua kali akan ditambah dengan 2, dan akan menghasilkan tabel di sebelah kanan. Dari tabel tersebut, kita akan mendapatkan 5, kita akan mendapatkan 5 himpunan elemen bebas bernilai nol terbesar sebagai berikut.
Dengan penetapannya, yaitu tim A pada proyek P5 itu menghasilkan dengan jumlah waktu 14, tim B proyek P4 22, tim C proyek P3 10, tim D proyek P1 10, tim E proyek P2 10 dengan total waktu minimum yang digunakan yaitu 66 hari. Dan ini adalah perhitungan menggunakan POM-QM, di mana hasilnya di sini 56 dikarenakan POM-QM ini tidak eh, dikarenakan di POM-QM ini tidak belum ditambahkan dengan angka 10 yang seharusnya ada pada eh, tim B. Perhitungan menggunakan POM-QM pada waktu itu seperti pada gambar di layar. Jadi dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 56. Kemudian dari hasil tersebut kita tambahkan hasil pada POM-QM dengan data asli pada baris kedua kolom keempat yaitu 10. Sehingga data didapatkan 56 ditambah 10 sama dengan 66. Berikutnya, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 53. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris pertama kolom keempat, yaitu 20, sehingga 53 ditambah 20 sama dengan 73. Selanjutnya, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 50. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris ketiga, kolom keempat yaitu 14, sehingga 50 ditambah 14 sama dengan 64. Berikutnya, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 55, kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada barisan keempat, kolom keempat, yaitu 18, sehingga data menghasilkan 55 ditambah 18, yaitu 73. Kemudian yang terakhir, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 57, kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris kelima, kolom keempat, yaitu 16, sehingga 57 ditambah 16 sama dengan 73. Selanjutnya, perhitungan menggunakan POM-QM untuk menentukan eh, biaya. Baiklah, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 89. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris pertama, kolom keempat yaitu 32, sehingga didapatkan 89 ditambah 32 sama dengan 121. Selanjutnya, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 90. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris kedua kolom keempat, yaitu 19, sehingga menghasilkan 90 ditambah 19 yaitu 109. Dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 82, kemudian hasil tersebut kita tambahkan POM-QM dengan data asli pada baris ketiga kolom keempat yaitu 24, sehingga didapatkan 82 ditambah 24 yaitu 106. Kemudian dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 88. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data asli pada baris keempat kolom keempat yaitu 28, sehingga 88 ditambah 28 sama dengan 116. Dan yang terakhir, dari hasil POM-QM didapatkan hasil yaitu 92. Kemudian kita tambahkan hasil dari POM-QM dengan data
asli pada baris kelima kolom keempat, yaitu 26 sehingga menghasilkan 92 ditambah 26 sama dengan 118. Dari sini didapatkan bahwa sebelum ditetapkan prioritas dengan waktu 64 hari, biaya yang digunakan yaitu $106, lalu setelah ditetapkan prioritas pertama dengan waktu 73 hari digunakan biaya $121, lalu setelah ditetapkan prioritas kedua dengan waktu 66 hari digunakan biaya $109, setelah ditetapkan prioritas ketiga dengan waktu 64 hari digunakan biaya $106, lalu setelah ditetapkan prioritas keempat dengan waktu 73 hari dengan biaya $116, dan setelah ditetapkan prioritas kelima dengan waktu 73 hari juga mengenakan biaya $118. Dari sini dapat kita lihat bahwa penetapan prioritas yang menghasilkan waktu tercepat adalah pada prioritas ketiga, yaitu proyek 4 yang dikerjakan oleh tim C dengan waktu 64 hari dan biaya sebesar $106. Sehingga prioritas memberikan hasil yang efektif apabila proyek 4 dilakukan oleh tim C dengan nilai minimum yang diperoleh baik secara waktu maupun biaya yaitu sama dengan sebelum ditentukan adanya prioritas. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.